Ada banyak jagoan ciptaan suku Koping Ho yang diceritakan hingga tewas. Namun, ada juga yang kematiannya tergolong misterius dan meninggal off-screen, yakni tidak diceritakan bagaimana prosesnya. Tahu-tahu pembaca mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Siapa saja mereka? Mari kita simak dalam video berikut ini. Beberapa jagoan buatan Koping Ho yang meninggal secara off-screen adalah Suling Emas Kabusong. Dia disebut sudah meninggal dalam cerita pendekar super sakti. Dia dimakamkan secara khusus, dan di makamnya juga dikubur sejumlah kitab pusaka juga suling dari emas. Tidak disebutkan meninggal karena apa. Kemungkinan karena usia tua. Pendekar Lembah Naga, Jia Xin Leong, sempat tampil dalam cerita pendekar sadis, namun dalam Asmara Berdarah, dia disebut sudah meninggal. Tidak disebut meninggal karena apa, namun kemungkinan meninggal secara wajar, meski jika dihitung-hitung dia meninggal di usia 60-an tahun. Suma Qianli dan Kim Hueli. Pasangan suami istri ini muncul terakhir kali dalam kisah para pendekar Pulau Es. Namun, dalam Suling Naga, mereka disebut sudah meninggal. Lagi-lagi, tidak disebut mereka meninggal karena apa. Kemungkinan meninggal secara wajar, meski kemungkinan mereka meninggal di usia 50-an atau 60-an. Suma Qianbu juga disebut sebagai siluman kecil. Punya ilmu yang jauh lebih tinggi dibandingkan kakaknya Suma Qianli. Namun, dalam Suling Naga disebut dia sudah meninggal. Milana dan Shanti Dewi. Kedua perempuan ini juga tiba-tiba disebut sudah meninggal dalam Suling Naga. Kam Hong, pendekar suling emas kedua. Tiba-tiba, dalam kisah Si Bango Merah, Kam Hong disebut sudah meninggal. Lagi-lagi, karakter-karakter ini tidak disebutkan meninggal karena apa. Yap Kun Leong, salah satu jagoan terhebat dalam serial Pedang Kayu Harum. Terakhir kali muncul dalam Pendekar Sadis. Namun, tak pernah disebut lagi dalam Asmara Berdarah. Chia Bun Ho dan Yap In Hong. Pasangan suami istri yang sakti ini terakhir muncul dalam Pendekar Sadis. Namun dalam Asmara Berdarah disebut sudah meninggal. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kisah kematian mereka tidak ditulis secara detail? Kemungkinan besar karena kematian mereka dianggap tidak penting dibahas, karena tidak sesuai dengan tuntutan cerita. Misalnya, Suma Qianbu. Jika diceritakan kalau dia belum meninggal dan bertarung dengan Saiju Lama, pasti Saiju Lama tak bisa menculik Suma Lian, meski dia menggunakan Bantok Giam. Dan pasti jalan cerita Suling Naga akan berbeda. Jadi Koping Ho memilih Teng Xiangin yang tewas melawan Saiju Lama, dan Qianbu disebut sudah lebih dulu meninggal. Namun, tetap saja, kematian sepasang Raja Wali itu, Qianli dan Qianbu, mengundang rasa penasaran. Karena tokoh lain yang lebih tua, seperti Cao Kokju dan Wan Teng Huat, masih hidup hingga belasan tahun kemudian. Bahkan, Gak Bun Beng yang lebih tua 20-an tahun, masih sempat menjadi guru Suma Lian, yang tergolong cicit luarnya. Begitu juga Yap Kun Leong, salah satu karakter tersakti di serial Pedang Kayu Harum selain Jia Xin Leong. Kun Leong menguasai sejumlah ilmu hebat seperti Pat Hong Sin Kun, Baek In Jiang, Xiang Leong Pang, Im Yang Sin Kun, dan kitab Keng Lun Tai Pun. Kalau saja di usia tuanya Kun Leong menciptakan ilmu baru yang merupakan gabungan dari semua ilmu silatnya
dan mewariskannya kepada seorang pendekar muda pasti akan keren. Namun memang, jalan cerita pada Asmara Berdarah akan menjadi sangat berbeda jika muncul jagoan muda pewaris ilmu sakti Yap Kun Leong. Nah, bagaimana pendapat kalian semua tentang begitu banyaknya karakter-karakter yang dimatikan oleh Suhu Kopingho secara off-screen dan tanpa penjelasan yang detail? Tidak seperti karakter-karakter lain yang memiliki penjelasan detail kenapa dia bisa meninggal. Kalian bisa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.